Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Ibu, nama saya Fariza Mutiarani dengan NIM 211210067 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas C Fakultas Tarbiyah dan Tadris, tepatnya di Fakultas Tarbiyah. Baik, pada kesempatan ini saya akan memenuhi tugas dari Ibu dalam mata kuliah Pembelajaran Fikih di Madrasah dengan dosen pembimbing Ibu Mara Yumarni MAG. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjabarkan kembali hasil UTS atau ujian tengah semester yang saya laksanakan pada hari ini. Baik Ibu, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tersebut saya akan jelaskan satu persatu. Mungkin next selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu soal dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Alat peraga, kemudian evaluasi atau penilaian, dan sebutkan hubungan antara keduanya dari alat peraga dan evaluasi atau penilaian tersebut terhadap kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, sebelumnya itu kita perlu membahas pengertian dua hal tersebut. Yang pertama adalah alat peraga. Nah, alat peraga ini bisa kita kenal atau bisa kita sebut dengan alat atau sarana yang menjadi alat bantu para guru untuk melakukan pembelajaran agar pembelajaran tersebut mudah dipahami pada saat dijelaskan. Kemudian, evaluasi atau penilaian. Nah, evaluasi atau penilaian ini dibagi menjadi dua. Ada pengayaan dan program remedial. Nah, pengayaan tersebut dilakukan apabila seorang peserta didik tersebut telah memenuhi nilai atau standar dari kompetensi dasar atau standar kompetensi. Nah, hal di sini ini berarti mereka itu telah mencapai nilai yang diinginkan. Yang kedua adalah program perbaikan atau remedial. Nah, ini adalah ketika peserta didik tersebut tidak mencapai nilai yang sudah ditetapkan. Nah, ini mengacu pada kriteria ketuntasan minimal atau bisa kita sebut dengan KKM. Apabila KKM-nya berapa, berarti seorang guru tersebut hubungannya mempunyai strategi bagaimana ia menggunakan alat peraga yang bisa ia gunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, itu mengenai apa yang dimaksud dengan silabus atau ATP dan kurikulum, sebutkan hubungan antara keduanya. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan silabus atau ATP. Nah, silabus atau ATP atau bisa kita kenal dengan alur tujuan pembelajaran itu merupakan pola atau sistematika yang disusun melalui tujuan pembelajaran di mana memuat komponen-komponen yang harus menjadi pembelajaran pada saat di sekolah. Nah, silabus ini biasanya tergantung dengan kondisi wilayah atau tempat di mana sekolah tersebut berada. Nah, kemudian kurikulum. Nah, kurikulum ini biasanya selalu dibuat oleh lembaga atau pemerintahan pusat. Biasanya kurikulum ini sudah ditetapkan dan tidak bisa diubah. Misalnya pada tahun ini menerapkan kurikulum K13. Kemudian pada tahun selanjutnya, berapa periode selanjutnya itu menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, pada saat ini kan sedang memulai penerapan kurikulum Merdeka. Jadi hubungan antara keduanya, nah silabus ini atau ATP ini merupakan turunan dari kurikulum, di mana kurikulum itu berada tingkatannya lebih tinggi daripada silabus dan turunan di bawahnya adalah silabus atau ATP tersebut. Nah, bahwasannya silabus atau ATP ini dibuat berdasarkan atau pola acuannya adalah kurikulum. Jadi berdasarkan ada peraturan menyebutkan bahwasannya bila membuat silabus itu harus berpatokan atau beracuan pada kurikulum. Sesuai dengan peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2005 pasal 17 ayat 2. Ya, itu menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan sumber dan media pembelajaran. Nah, sebutkan hubungan antara keduanya. Pertama, kita perlu membahas mengenai sumber. Nah, sumber ini adalah segala sesuatu yang menjadi tolak ukur atau pedoman yang berisikan materi-materi yang akan diajarkan pada peserta didik. Nah, biasanya sumber ini berupa bahan ajar atau materi yang akan dijelaskan. Nah, kemudian media itu adalah alat yang menjelaskan isi dari
sumber belajar tersebut atau materi yang akan diajarkan, sehingga ketika tenaga pendidik itu menggunakan media atau alat peraga, itu memudahkan para peserta didik dalam memahami dan guru dalam menjelaskan. Nah, hubungannya itu tadi, hubungannya ketika seorang guru menggunakan media pembelajaran itu bisa membuat peserta didik itu lebih mudah dalam memahaminya. Artinya ketika sumber pelajaran itu digunakan secara baik dan alat peraganya itu sesuai maksimal, jadi pembelajaran tersebut lebih mudah dipelajari. Seperti ini. Nah, ketika misalnya kita mempunyai sumber belajar, sumber belajar itu misalnya sebuah buku cetak. Nah, media pembelajarannya itu bisa bermacam-macam, bisa dari video, kemudian bisa dari foto, kemudian bisa dari berbentuk gambar yang di-print, bisa jadi hanya spidol saja. Akan tetapi bagaimana seorang guru tersebut menggunakan media pembelajaran tersebut secara maksimal. Dan bisa juga pena itu atau spidol itu dijadikan sebagai media dan bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Masuk soal ke nomor 4, apa yang dimaksud dengan konsep pembelajaran fikih di madrasah, kemudian tujuan pembelajaran fikih di madrasah, dan standar kompetensi. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan konsep pembelajaran fikih di madrasah. Nah, konsep pembelajaran fikih di madrasah ini merupakan bagaimana penjelasan mengenai apa saja yang perlu dipahami mengenai pembelajaran fikih di madrasah. Jadi apa saja yang perlu dipelajari nih di dalam pembelajaran fikih di madrasah. Nah, biasanya pembelajaran fikih ini berupa mengenai aturan-aturan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini berhubungan dengan berarti kita menuruti segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha menjauhi semua larangannya. Nah, kemudian ini mengenai konsep pembelajarannya, misalnya memahami tentang apa, kemudian mencontohkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar kita selalu bersikap dan selalu berniat untuk berbuat baik dan selalu menjaga hal-hal dari yang buruk seperti itu. Nah, kemudian tujuan pembelajaran fikih ini menjelaskan mengenai capaian atau tujuan pembelajaran yang semestinya diajarkan pada pola pembelajaran di dalam kelas, baik itu di madrasah maupun ketika diterapkan di rumah. Nah, tujuan-tujuan ini biasanya ada standar kompetensinya. Ketika kita mengetahui apa itu konsep pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, baru kita mengetahui bagaimana standar kompetensinya. Misalnya standar kompetensinya harus mengetahui ini, kemudian harus menerapkan hal-hal yang ada. Jadi hubungan antara ketiganya itu standar kompetensi ini sebagai acuan bagaimana konsep dasar dan tujuan itu dapat bekerja sama dengan baik sehingga standar kompetensi tersebut dapat terrealisasi atau dapat terlaksana dengan baik. Nah, karena standar kompetensi tersebut merupakan apa saja hal-hal yang harus kita bisa lakukan atau bisa kita pahami dalam pembelajaran tersebut, dari konsep dasar pembelajaran apa yang kita pelajari dan apa saja tujuan pembelajaran tersebut. Soal yang kelima atau soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir ini mengenai apa yang kamu ketahui mengenai model dan metode pembelajaran dan sebutkan antara hubungan keduanya. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui nih apa yang dimaksud dengan model dan metode. Nah, model dan metode ini biasanya sering banget kita dengar dalam sistem pembelajaran, atau kalau misalnya yang ambil jurusan perguruan atau tarbiyah, kalau misalnya di UIN, atau yang sering membuat hal-hal atau menjadi seorang calon guru, pasti sering mengenal atau kerap mendengar hal-hal yang berhubungan dengan model dan metode ini. Nah, model dan metode ini saling berkaitan, akan tetapi model dulu baru metode dulu. Nah, artinya seperti ini. Model ini punya pengertian bahwasanya adalah proses yang dilakukan seorang tenaga pendidik itu yang berisikan mengenai strategi, kemudian metode, taktik, dan bagaimana cara pembelajaran di dalam kelas. Nah, kemudian metode ini adalah cara yang digunakan agar yang dijelaskan tersebut mudah dipahami dalam kelas. Jadi, metode ini merupakan bagian dari model ini. Misalnya seperti ini, ketika misalnya menggunakan model kooperatif, misalnya seperti itu. Misalnya di
di dalam kelas itu menggunakan metode ceramah, kemudian menggunakan metode tanya jawab, kemudian menggunakan metode diskusi, itu misalnya metode-metode contohnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya metode ini merupakan teori atau sampel bagaimana struktural atau sistematika yang akan kita ajarkan di dalam kelas. Nah, sedangkan metode ini actionnya, prakteknya, bagaimana cara seorang guru itu mempraktekkan pembelajaran mengenai metode-metode yang sudah ia gunakan agar pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Oke, baiklah, mungkin itu 5 pertanyaan yang saya sudah jelaskan. Mungkin mohon maaf Ibu terdapat banyak kesalahan atau kekeliruan dalam pembahasan saya atau mungkin tutur bicara saya mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.